Anda kembali menyaksikan berita Satu View dan saat ini telah hadir Pak Wahyu Muryadi dari Tempo TV yang turut bergabung setelah sebelumnya sempat berbincang cukup banyak ya mengenai pertemuan Jokowi dengan Prabowo dengan pemimpin redaksi Jurnal Nasional Pak Budi Winarno. Nah mungkin sedikit sebelumnya kita sempat membahas tentang pertemuan Jokowi dan Prabowo di segmen sebelumnya. Nah mungkin Pak Wahyu mungkin bisa menyampaikan kira-kira pandangan Tempo sejauh ini seperti apa? Ya, dari segi etika politik itu satu inisiatif silaturahmi yang sangat tentu saja positif, ya kan? Ya, kita tahulah ternyata bagaimana Pak Jokowi hadir berinisiatif dulu kan untuk menemui dan kemudian itu berketepatan juga pas ulang tahunnya Pak Prabowo dan itu bagus. Walaupun secara politik saya juga yakin mereka itu adalah folder yang berbeda antara pertemuan silaturahmi dengan efek politiknya secara dalam jangka panjang ya, karena saya rasa yang namanya koalisi merah putih itu kok tetap pada posisinya bahwa mereka akan memainkan peranan yang sangat penting nanti di DPR ya kan? Jadi tapi sebagai satu basa-basi politik ya kan, yang kemudian benih-benih positifnya juga kelihatan di situ, betapa sampai kemudian Pak Prabowo kan mengatakan bahwa saya akan perintahkan pengikut saya untuk mendukung Pak Jokowi ya kan, pemilih-pemilih saya untuk mendukung Pak Jokowi, itu kan bagus. Ada surat terbuka juga yang dibikin Pak Prabowo juga menyangkut bagaimana bersikap terhadap pemerintahan yang baru nanti terhadap Presiden Jokowi ya kan. Tapi kok di parlemen rasa-rasanya saya yakin mereka ya akan tetap memainkan perannya untuk mengkritisi terus pemerintahan Pak Jokowi. Ya, tapi itu bagus sebagai satu check and balance ya kan, kontrol. Ya, tadi pertanyaan saya sebelumnya, koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo menyambut dengan baik gitu. Tapi pertanyaannya apakah sikap yang sama juga akan diambil oleh anggota koalisi Merah Putih yang lainnya? Dan ini salah satunya yang mungkin masih bermasalah adalah P3. Karena masih ada terpecah mereka. Iya, jangan terlalu terharu juga atau berharap terlalu banyak terhadap pertemuan itu terus kemudian membuat koalisi pro Prabowo itu kemudian tidak kritis terhadap Pak Jokowi, enggak juga. Karena juga dalam pertemuan itu seperti halnya juga pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya dengan Pak Abu Rizal Bakri, kan tidak ada komitmen untuk katakanlah dari koalisi kemudian mengatakan bahwa kami akan dukung sepenuhnya tapi kasihlah kami kursi menteri sekian-sekian, kan nggak ada, nggak muncul lah ke permukaan ya kan. Jadi kalau kemudian menganggap sesuatu itu, pertemuan itu lalu berdampak pada melunaknya sikap-sikap mereka di parlemen, kok rasanya kok enggak. Tapi ya itu tadi sikap legowo yang ditunjukkan. Kita kan bayangkan Pak Prabowo kemudian sangat resisten terhadap kunjungan Pak Jokowi, ternyata tidak toh. Jadi bahkan beliau memberi hormat sampai Pak Jokowi sendiri kikuk bagaimana menanggapinya, sehingga saya bingung gimana jawabnya sampai menunduk akhirnya. Nah dari P3 sendiri, kalau P3 ini kan masih ada dispute ya di antara mereka. Ini masih menganggap firm dari kelompok Surya Dharma Ali juga masih mengasah dirilah yang jadi ketua umum. Untuk itu kenapa saya dengarkan di skenario kan sebenarnya Pak Jokowi harus datang ke sana, tapi kan beliau nggak datang karena memang masih belum firm ya kan. Dan itu kita tahu bahwa sengaja memang cepet-cepetin pertemuan di muktamar di versi Rahmanur Muzi dan kawan-kawan di Surabaya, yaitu ujung-ujungnya adalah untuk segera menggabungkan diri di dalam kabinet Jokowi. Kan? Nah perpecahan di P3 ini tentunya kan akan sangat menentukan apakah P3 pada akhirnya akan diakomodasi di dalam kabinet Jokowi atau tidak gitu kan? Karena jelas memang berdua, itu dua kubu. Kalau versinya Romi pasti sepenuhnya akan dilarikan ke Jokowi. Tapi jangan lupa di sebelahnya, di ruang sebelah itu ada Surya Dharma Ali yang juga relatif kuat ya kan. Itu pasti konsisten juga, sudah terlanjur tekan kontrak untuk ke sana ya kan. Nah Pak Budi, menurut bagaimana Jurnal Nasional melihat perseteruan ini di tubuh partai P3, karena sejauh mana deadlock ini bisa diselesaikan, kuncinya di siapa? Seperti kata Mas Wahyu tadi ya, ini kan problemnya adalah mengejar deadline tanggal 20 itu loh. Pelantikan atau
katanya Pak Sebelum Jokowi akan 20, ya. bahkan prosesnya sebelum tanggal 20 sebenarnya kan. Karena sehari setelah pelantikan Jokowi akan mengumumkan kabinet yang baru. Itu sebenarnya tanggal 20 itu yang dikejar oleh kubu Romi seperti itu. Sementara Mahkamah Partai menganggap itu ilegal. Sehingga kemungkinan pecahannya menjadi besar menurut saya. Kalau melihat dari kacamata perebutan kursi gitu ya. Tapi ke depannya jadi P3 Perjuangan itu ya bisa jadi nanti akan ada P3 Kan Perjuangan. kuncinya kan di apa namanya Kiai Maimun Zubair di Jawa Tengah itu yang kita tahu lah Mbak Mun kan tidak hadir di Surabaya ya kan. Jadi itu kalau terasa dipaksakan seperti itu memang ya akibatnya yang terasa betul memang harus ada pecah seperti ini. Nggak bulat lah istilahnya kan. Oh berarti kuncinya ada di Mbak Mun ini. Kalau misalnya Mbak Mun ini memutuskan salah satu sah, kemudian itulah yang beliau sudah menyatakan bahwa Muktamar Surabaya itu ilegal. Artinya tidak akan diakui oleh partai. Tapi ya itu oleh Mbak Mun dan kubunya SDA gitu. Kalau umpamanya kubu Romi nekat ya sudah akan pecah aja. Yang menjadi tidak enak mungkin malah Pak Jokowi ya, tidak anggap pro atau dianggap memecah belah P3 umpamanya seperti itu. Tapi saya kira tanggal 20 tadi itulah yang bikin P3 menjadi sedemikian dramatis gitu ya, karena berburu kursi sebelum tanggal 20 gitu aja. Ya, saya dengar bahkan sampai Kiai Maimun Zubair itu begitu pulang dari haji itu, begitu sampai di Jawa Tengah langsung diupayakan untuk dijemput, ya kan, oleh kelompok yang kebetulan dalam kubunya Pak Jokowi ini, terus kemudian dipaksakan untuk berangkat ke Surabaya, tapi beliau menolak, ya kan, menolak, sehingga ya Kiai Maimun masih jadi faktor di situ, sehingga faktor penentu. Makanya kalau dari versi Pak kelompok Jokowi yang lain mengatakan bahwa seharusnya menunggu islah terlebih dahulu, baru kemudian firm dibikin muktamar jadi satu, baru nanti presiden definitif Jokowi yang sudah terpilih dan sudah dilantik nanti baru meresmikan. Jadi harusnya agak sabar sedikit, tapi rupanya ya kursi adalah segala-galanya kan. Kalau Mbah Mun hadir di Surabaya sudah kubu Romi merasa bahwa Mbah Mun ada di pihak kami, itu konsekuensi politiknya juga bisa panjang itu. Ya, kalau misalnya partai P3 ini kemudian tapi kemungkinan kecil ya sebenarnya. Tapi ini kita bicara berandai-andai sedikit. Kalau misalnya P3 terus kemudian pindah ke KIH gitu. Nah, dominasi bagaimana itu mempengaruhi dominasi koalisi Merah Putih di parlemen? P3 bisa jadi pada akhirnya akan menjadi Lebay Malang. Lebay Malang itu pihak yang tidak mendapatkan apa-apa. Karena Pak Jokowi sendiri juga saya kira tidak akan begitu saja merekrut P3 yang tengah kisruh gitu loh. Itu dampaknya juga akan merepotkan Pak Jokowi kalau memilih tokoh untuk direkrut menjadi menteri dari partai yang sedang berseteru, sedang pecah demikian ngeblok gitu ya itu. Saya kira akan berisiko tinggi bagi Jokowi. Sehingga mungkin kecuali sudah selesai ya, sudah terjadi islah segala macam, baru Pak Jokowi dengan enak mengambil kader dari P3 itu. Kalau masih kisruh seperti sekarang, saya kira tidak akan diambil. Sementara kubu Romi sudah sedemikian berseberangan dengan koalisi Merah Putih gitu. Sehingga pada akhirnya P3 tidak akan mendapatkan apa-apa itu. Sampai hari ini kan memang belum mendapatkan apa-apa di parlemen kan gitu. Bisa jadi dia akan menjadi lebih malang gitu misalnya. Nah, mungkin pertanyaan saya terlalu jauh gitu. Seberapa besar kemungkinannya P3 akan tetap pindah ke koalisi Indonesia Hebat gitu? Kalau menurut Pak Wahyu bagaimana? Pindah ke menyeberang. Nyebrang ke kubunya Jokowi. Enggak, karena kan kubu Romi yang menyatakan sudah mendukung Jokowi begitu. Ya, kuncinya kan di Surya Dharma Ali yang bagaimanapun walaupun dia statusnya sudah tersangka, ya kan? Kalau memang belum ditahan dan dinyatakan bersalah oleh KPK ya, kemudian ditahan, itu kan menurut ADART partai kan setelah itu baru, makanya selalu kelompok Romi mengatakan bahwa cepet-cepet tuh KPK itu menahan dan menyidangkan Surya Dharma Ali sehingga secara sah juga bisa dilengsarkan dia. Tapi ini kan enggak, ya kan masih berproses masih meskipun tersangka, sehingga walau bagaimanapun Surya Dharma Ali masih jadi faktor, ya kan, dan sepanjang juga Kiai Maimun Zubair sebagai tokoh figur sentral jadi, ya kan, pimpinan Dewan Syuronya, elitnya P3 ini belum menyatakan sikap, apalagi tidak mendukung pertemuan Surabaya yang terkesan dipaksakan itu, ya saya dengar dari kelompoknya Pak JK itu malah yang mempengaruhi Kiai Maimun dan tidak berhasil ya kan. Nah selama itu masih belum diselesaikan dengan islah yang
betul-betul bulat, maka nggak bisa itu diharapkan sepenuhnya suaranya ke koalisi Indonesia Hebat. Jadi faktornya tetap di tangan Pak Prabowo. Nah kalau restu itu diberikan Prabowo, ya kan, untuk kemudian SDA juga apalagi ada pilihannya dua, satu Surya Dharma Ali sudah firm nyatakan bersalah oleh proses hukum di KPK. Kemudian yang kedua juga ada faktor dorongan dari Prabowo, lah itu baru ke sana. Sepanjang itu belum terjadi ya masih gantung seperti sekarang ini. Oke. Dan kalaupun iya juga suara P3 cuma suara-suara penggembira aja. Iya, 40 sekian Ya, namanya. walaupun saya dengar Jokowi juga menyiapkan 2 kursi untuk mereka. Baik, kita akan kembali untuk membahas agenda apa yang akan diangkat oleh media pekan depan. Tetaplah bersama kami di Berita Satu View. Kami akan kembali sesaat lagi.